Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogo Jakarta. Saya Evan dan IHSG hari ini menguat 2,9%. Mantap sih. Tutup di 6830.88. Dan seperti yang dibahas kemarin ya, begitu IHSG berhasil naik ke atas 6658, ada peluang dia lanjut menguat, paling enggak nutup gap, dan hari ini nutup gap di 6800-an. Berhasil nutup gap 6830 6770. Hari ini high-nya di 6830.88. Oke lah ya IHSG-nya. Nah, masih ada peluang untuk menguat lagi sih IHSG-nya, mudah-mudahan lanjut menguat ke 6900-an karena beberapa waktu sebelumnya ini ada area bekas support yang di breakdown ya, ada area support yang di breakdown dan memungkinkan untuk jadi area resisten. Kalau misalnya masih tembus ke atas 6950-an, berarti di atas ini nih, ini ada area order block yang saya marking warna merah tuh ya, area 7030-an lah, 7038 sampai 7126. Itu mudah-mudahan bisa dengan enak IHSG-nya dalam waktu dekat ke depan, terutama di minggu ini mudah-mudahan masih enak arahnya ke atas, jadi lebih gampang milih saham-saham yang untuk ditradingkan. Dan tetap disarankan tradingnya untuk jangka pendek dulu aja, tetap pasang stop loss, trailing stop, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan. Itu sih ya. Hari ini IHSG naik ditopang saham-saham big cap benerannya juga ikutan nopang, banking nopang, Telkom naik, jadi oke. Mudah-mudahan di minggu ini masih oke. Sekarang lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama itu ada BRMS yang hari ini menguat 1,6% dan kemarin masuk rekomendasi untuk tanggal 17 Februari ya. Strateginya ngantri di 346. Stop lossnya di bawah 322. Jadi hari ini belum dapat barang. Saya lebih pilih tetap mengantri di area 346 sih ya, supaya nggak terlalu gede resikonya. Meskipun tetap tapi meskipun boleh juga sebenarnya kemarin atau tadi pagi itu beli langsung di 364 dengan catatan stop lossnya sama-sama di bawah 322 gitu. Kalau sanggup diterima ya silahkan ya. Berikutnya ada Gudang Garam. Ini juga masuk rekomendasi untuk tanggal 17 Februari, tapi sayangnya antrian di 10.775, 10.750 nggak dijemput. Tadi cuma turun sampai ke area level pullback-nya di 11.025, terus naik dan ternyata cukup lancar ke target TP1 ya. High-nya hari ini di 11.700, target TP1 juga di 11.700. Mudah-mudahan sih ini masih bisa ke target TP2, tapi ya jemput dulu order belinya lah ya. Kemudian yang ketiga ada Indi dapat barang kalau ini, karena waktu itu ini strategi untuk tanggal 17 Februari juga sih, strateginya ngantri di 1505 atau 1500 dan hari ini dapat barang karena hari ini open di 1505 dan sempat turun sampai ke 1495. Jadi udah punya barang ya, selama nggak ke bawah 1415 ini masih aman. Hold dulu, mudah-mudahan lancar ke area 1700-an, 1750 target di rekomendasi yang ada di rekomendasi tanggal 17 Februari ya. Mudah-mudahan sih bisa lebih ke atas 1800 dan bikin break structure dan lanjut uptrend. Lanjut ada Avia strateginya beli waktu itu di sekitar 380-an. Terakhir itu ya bener sih 380. Hari ini memang masih melemah 0,5% dibandingkan penutupan hari Jumat. Dan selama nggak ke bawah 358 masih aman. Jadi stop lossnya tuh kalau tutup di bawah 358 ya. Jadi buat yang udah punya barang masih aman simpan selama nggak tutup di bawah 358 gitu guys. Berikutnya ada Inco. Si Inco hari ini menguat 6,8%. Nah, Inco pernah ada rekomendasi strateginya itu beli di 2780. Harusnya sih hari Jumat kemarin dapat barang ya. Dan hari ini berhasil menguat. Lanjut menguat 6,8% dibandingkan penutupan hari Jumat dan ada sinyal BOW lagi nih. Plus
ini ada setup dominant break. Kalau misalnya belum punya barang dan minat beli Inco ya, silakan antri di sekitar 2840 2830 boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 2700. Target TP1 di 3140 sampai 3200-an ya. Area target TP-nya sama dengan strategi yang ada di rekomendasi sebelumnya. Kemudian berikutnya ada AADI yang hari ini berhasil menguat 3,1%. Waktu itu strateginya beli di 8.050, hari ini tutup di 8.250, jadi ada floating profit dikit. Di hold dulu aja nggak masalah, mudah-mudahan lancar ke atas 9.000 dan selama nggak tutup di bawah 7725 masih aman disimpan. Berikutnya itu ada BBNI nih. BBNI yang berhasil mendekat ke area target 4600-an, target dari strategi yang ada di rekomendasi beberapa hari sebelumnya ya. Rekomendasinya itu atau strateginya itu muncul karena di sini ada sinyal BOW, sinyal beli dan sinyal bullish divergence. Jadi bisa dimanfaatkan technical rebound-nya. Strukturnya si BBNI, ngomong ini BBNI strukturnya udah nggak uptrend ya. Internalnya malah ada break structure ketika kemarin breakdown dan tutup di bawah 4110 dan high validnya di 4880. Jadi ini akan bagus sekali kalau berhasil tutup di atas 4880. Kita tunggu aja kayak gimana. Setidaknya di sini juga ada double bottom ya kalau tutup di atas 4880. Tapi target kalau misalnya mau trading, target-target yang terdekatnya itu di sekitar 5.000-an dulu sih, 5.050 area itu ya. Berikutnya ada Astra. Oke, hari ini lanjut menguat 1,3%, higher low candle-nya dan tutup di berapa nih? 4740. Oke, belum ada dominant break. Tutup di atas 4740 baru ada dominant break. Paling enggak ini berhasil naik. Sebelumnya pernah ada strategi beli di 4600 4590. Udah membal lah ya, membal, mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 5250 lah. Jadi simpen dulu aja nih si Astra ASIA, selama nggak turun dan tutup di bawah 4290 masih aman ya. Kemudian berikutnya ada PSAB. Nah, si PSAB ini masih indecision, jadi buat yang masih punya barang, karena tadi itu sempat turun ke bawah 266, mungkin udah ada yang ngejual. Tapi bagi yang masih punya barang, masih simpen, kalau besok ke bawah 266 lagi, jualan aja dulu atau take profit dulu aja nggak apa-apa, karena sebelumnya kan pernah ada strategi belinya di 246 dan 244 ya. 246-nya sih udah dapat barang, 244-nya belum. Jadi kalau turun ke bawah 266, exit dulu, ngantri lagi di area belinya. Terus UNTR masih on sidebar hari ini, tutup melemah 1% di 24.800, tapi masih aman simpen ya selama nggak ke bawah 24.000 lah stop loss closingnya. Jadi selama close-nya nggak di bawah 24.000 masih aman. Lanjutlah PTBA. Si PTBA masih anteng ternyata. Kemarin itu pernah ada strategi dengan stop loss di bawah 2570. Kalau close di bawah 2570 dengan target di 3040 ya, target TP2. Cukup optimis ternyata targetnya. Ya, ternyata beberapa waktu terakhir, 1-2 bulan terakhir lah, itu cenderung sideways di range 2570 sampai 2760. Sampai sekarang belum berhasil breakout 2760 dan nggak turun juga ke bawah 2570. Jadi buat yang udah punya barang, di hold dulu aja nggak masalah ya. Mudah-mudahan ini bisa breakout atas, jadi bisa lancar ke 3000-an. Karena sebelumnya di akhir Desember itu ada dominant break, belum batal sinyalnya, belum batal setupnya sampai sekarang, jadi masih bisa diikuti gitu. Dan lanjut sekarang kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Ada satu saham sih yang di request ya, yaitu Auto. Oke, Auto ini agak lama saya nggak bahas Auto ya, karena nggak atau belum pernah muncul di screener sih ya. Singkat cerita, Auto hari ini menguat 1,5%, tutup di 2030. Kemudian 1945 ini area apa ya, coba di weekly dulu lah.
1975. Oke. Ini order blocknya udah dites. Nggak fresh. Oh, salah. Oke, order blocknya yang ini. belum nyentuh order block malah di weekly ya. Kita tandai dulu lah order blocknya. Jadi dia di weekly ada order block di area ini. Nah, belum nyentuh nih. Sampai sekarang juga di time frame daily belum ada setup yang cukup enak untuk dijadikan strategi trading. Kita coba persempit area order blocknya. Ini inside bar ya. Kalau kita persempit, kita dapat area ini dia. Nah, oke, itu dia order blocknya. Agak di bawah 2000 ya. Di 1875. Sekarang ini sih saya lebih pilih kalau misalnya pengen beli, tunggu ada dua skenario. Dia kan baru ngetes area 2000-an ya. Pilihannya mantul, bikin setup yang clear, atau ke bawah yang ngetes area order block. Kalau mantul, dia akan ada setup yang cukup clear, tidaknya tutup di atas 2100, atau lebih enak kalau tutup di atas 2120 karena internalnya ya, struktur internalnya sih pullback terakhirnya di situ 2120. Jadi nembus ke atas pullback terakhirnya, ada peluang untuk retrace atau ada peluang untuk naik lebih tinggi. Atau kalau nggak kejadian seperti itu dan kalau nggak ada setup yang menarik sampai sekarang, kebetulan sampai sekarang ternyata memang belum ada setup yang menarik sih ya. Jadi tunggu di 1875. Kalau misalnya lagi pegang barang sampai sekarang, terus di deket-deket sini modalnya di deket 2000-an atau sedikit di bawah 2000 ya, area yang dipantau 1940 ke bawah. 1940 exit dulu aja, baru nungguin di area hijau-hijau yang bawah ini 1875 1870-an itu. Tapi kalau misalnya nyangkut agak atas itu yang agak repot. Kalau nyangkut di agak atas, asumsi saya berarti kan emang belum mau jualan ya. Belum mau jualan, coba dilihat lagi alasan belinya. Mungkin ngelihat fundamentalnya si auto cukup bagus, dirasa cukup bagus mungkin ya, karena saya belum lihat jadi saya nggak bisa ngomong bagus atau enggak. Nah, kalau emang masih bagus silakan dilanjutkan. Tapi dari sisi technical ini dia beberapa hari terakhir memang penurunannya terhenti lah ya di sekitar 2000-an sampai 1940. Nah, kalau ke bawah 1940 ya dia lanjut ke bawah. Ini jadi pullback terakhirnya di sini. Nah, ini dia jadi pullback terakhirnya. Jadi sementara ini saya lebih pilih wait and see memang. Kalau lagi ada barang level yang dipantau ya 1940 ke bawah itu exit. Itu ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 18 Februari 2025. Ada 4 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama Asri. Asri mungkin udah ada yang punya barang, silahkan masih bisa disimpan. Buat yang belum punya barang, hari ini Asri menguat 5,3% dan tutup di 140. Dia jadi ada setup atau ada kalau kita geser ke line chart ya, dia ada zigzag higher lo tuh. Nah, minimal naik terus berhenti naik lagi gitulah ya. Nah, kemudian buat yang udah punya barang silakan disimpan, buat yang belum punya barang silakan boleh ngantri di 133. Stop lossnya cukup di bawah 127 aja, dan targetnya di sekitar 149 150-an ya. Harapan saya tuh berhasil breakout 153, tapi ketika atau misalnya udah dapat barang atau udah punya barang terus naik sampai ke deket-deket area 150, boleh take profit sebagian dulu. Lebih bagus lagi kalau breakout 153, lebih bagus lagi kalau breakout 153 karena di sini sudah ada sinyal bullish divergence dengan neckline area neckline-nya di sekitar 153. Kalau breakout berarti sinyal bullish divergence ini jadi pola pembalikan dan berpeluang naik lebih tinggi itu.
Dan saham kedua ada Jasa Marga. Jasa Marga mirip-mirip sih. Sebenarnya kalau diperhatikan candle tanggal 13 sampai sekarang itu berada di dalam range candle tanggal 12, dan candle tanggal 12 itu higher low. Ada sinyal BOW, kemudian ada sinyal bullish divergence juga. Di RSI juga ada sinyal bullish divergence. Neckline-nya sih di 4580 ya. Dan kalau kita zoom in dikit kemudian geser ke line chart, nah ada zigzag higher low di sini. Satu tanda awal pembalikan arah harga yang ini bisa dimanfaatkan jadi strategi trading. Strateginya buat yang minat beli JSMR silahkan ngantri di 4070. Stop lossnya di bawah 3870 ya. Targetnya di sekitar 4500-an aja, 4500, 4580 itu. Atau deket-deket itu exit dulu sebagian boleh. Bukan deket-deket itu, tapi maksud saya di 4360-an exit sebagian boleh, sisanya di hold sambil pasang trailing stop. Lebih bagus lagi kalau berhasil breakout 4580 atau 4600 karena sinyal bullish divergence-nya berhasil jadi atau berhasil jadi pola-pola bullish reversal dan berpeluang naik lebih tinggi. Saham ketiga ada Pewon. Harusnya sih ini saham yang harusnya ini udah punya barang lah ya, karena strateginya pernah muncul di rekomendasi waktu itu, paling enggak sih di 390-an lah belinya. Jadi kalau belum punya barang karena hari ini menguat 5,8% dan tutup di 402, ini jadi ada setup dominant break di sini. Beberapa hari yang lalu ada sinyal BOW, terus sekarang ada sinyal atau ada setup dominant break. Jadi buat yang belum punya barang silahkan boleh ngantri di 386. Stop lossnya di bawah 368 atau di bawah 366 sekalian lah, samain kayak yang kemarin ya. Target TP 1 ada di 424 dan target TP 2 ada di 450-an, sama seperti setup atau strategi yang sebelumnya. Gitu ya. Dan yang keempat ada Tower. Si Tower sebelumnya pernah ada di rekomendasi sebenarnya, tapi karena dia sempat turun dan tutup di bawah 110 jadi kena cut loss. Dan sekali lagi saham-saham yang memang penurunannya menunjukkan pelemahan, maksudnya ada pelemahan di penurunan si saham itu menunjukkan pelemahan lah waktu turun gitu ya. Si trennya menunjukkan pelemahan. Aduh, ribet. Jadi kalau ketemu saham yang tren harganya menunjukkan pelemahan kayak ini, turun terus ada bullish divergence, berarti ada pelemahan waktu dia turun ya, di tren turunnya. Dan beberapa hari yang lalu ada sinyal POW, kemudian hari ini tutup di 630 menguat 2,4%. Jadi ada setup dominant break. Strateginya ngantri aja di 610 nggak apa-apa, biar stop lossnya nggak terlalu tinggi atau gede. Stop lossnya kalau tutup di bawah 585 dan target TP1 ada di 660 ya, target TP2 di 700. Dan itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari menggunakan fasilitas smart order ya, benar, dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan sebar video ini ke teman-teman yang lainnya supaya manfaatnya jadi lebih merata ya. Dan jangan lupa klik subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya bagi yang belum, biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.